Yo, selamat datang di Freaks Channel. Melanjutkan yang kemarin, kali ini gue akan membahas Sumatsu no Valkyrie kembali di ronde 5 ini. Tentu sekaligus dengan kedua petarung dari kedua kubu yang akan bertarung di ronde kali ini. Oke, langsung saja. Pada ronde sebelumnya, pertarungan berlangsung sangat sengit. Walaupun duel tersebut ditutup dengan cukup memilukan, di mana Jack yang berjuang demi umat manusia mendapat cacian pada kemenangannya, tapi tetap kubu manusia mendapatkan poin keduanya, sehingga poin kini 2 sama antara kubu dewa dan manusia. Dan tentu di saat yang sama, kubu dewa juga mendapat pukulan yang serius, khususnya bagi Zeus, yang mana para petarung dari mitologinya mendapatkan 2 kali kekalahan berturut-turut. Zeus yang sangat marah juga bahkan sampai menghancurkan bangunan di tempatnya berada. Lalu di sisi lain, lagi-lagi kita diperlihatkan perdebatan antara saudara tertua dan termuda para Valkyrie, yaitu Brunhild dan Geir. Karena saking dekatnya para Valkyrie ini dengan Herakles, Geir pun cukup tidak terima dan menyesalkan akan kekalahan kubu dewa kali ini. Namun seperti biasa, Brunhild dengan dinginnya berkata kalau hal tersebut sudah tugas mereka, apapun alasan dan konsekuensinya, demi kemenangan umat manusia. Namun kemudian diperlihatkan kalau Brunhild pun sebenarnya juga sangat sedih dengan kepergian Herakles ini. Dan ya, terlepas dari itu, yang akan bertarung di ronde 5 ini dari sisi manusia ada Raiden Tamemon, sedangkan dari kubu dewa ada Shiva. Siapa mereka? Tak perlu risau sebelum membahas duel mereka. Seperti biasa, gue akan membahas profil kedua petarung ini terlebih dahulu. Oke, yang pertama dari kubu manusia ada Raiden Tamemon. Dalam sejarah aslinya, dia ini merupakan pegulat sumo terbesar dan dikatakan terbaik sepanjang masa. Lalu Raiden juga sebenarnya memiliki nama lahir Seki Tarokichi. Tapi terlepas dari itu, dalam manganya sendiri diceritakan kalau dahulu Raiden ini lahir di sebuah desa di Jepang. Ia juga merupakan anak dari seorang petani sederhana. Namun dalam kelahirannya, Raiden juga memiliki kondisi yang cukup unik dan misterius, di mana otot-otot yang dimiliki oleh Raiden ini tumbuh tak terkendali dan menjadi sangat kuat, bahkan hingga dapat menghancurkan tulangnya sendiri. Awalnya pada saat dirinya masih berusia 3 tahun, Raiden ini masih belum bisa berjalan sama sekali, yang pada umumnya seharusnya anak seumuran dia tentu sudah bisa berjalan. Lalu seminggu kemudian, Raiden pun terlihat sedang mencoba untuk berdiri dan berjalan untuk pertama kalinya. Namun kemudian otot-otot tubuh Raiden menjadi tak terkendali dan di saat yang sama hampir menghancurkan tubuhnya sendiri. Tapi walaupun begitu, Raiden tidak menyerah dan terus berusaha untuk menaklukkan tubuhnya sendiri. Hingga akhirnya ia pun sukses menahan pertumbuhan otot-ototnya. Lalu singkat cerita, pada saat usianya 5 tahun, ia sudah bisa beraktivitas seperti anak-anak normal. Terlihat ia pun sedang menonton pertandingan sumo kecil-kecilan. Sampai akhirnya Raiden pun ditawari untuk mencoba pertarungan sumo dengan seorang anak yang sepertinya usianya berada di atas Raiden. Tapi kemudian dengan kekuatannya, Raiden pun langsung melempar anak tersebut. Melihat kekuatan mengerikan Raiden, anak-anak lain pun lari ketakutan. Dan karena hal tersebut juga membuat Raiden menjadi tak enak hati akan dirinya sendiri. Namun kemudian berkat perkataan dari ibunya, Raiden pun berniat memanfaatkan kekuatannya untuk melindungi orang-orang lemah. Lalu singkat cerita, Raiden pun tumbuh menjadi seorang remaja. Di sini ia sudah dicintai oleh orang-orang dari desanya karena ia selalu membantu setiap orang yang ada di sana. Sampai suatu ketika terjadilah letusan gunung berapi. Di sini desa tempatnya tinggal juga terkena dampaknya, hingga bisa dibilang desa tersebut sekarat. Melihat desa kelahirannya hampir mati, ketika usianya 17 tahun, Raiden pun memutuskan untuk pergi mencari uang demi menghidupi desa tersebut. Sampai akhirnya ia pun bertemu kembali dengan sumo yang dahulu telah menghibur sekaligus mengecewakan hatinya. Setibanya di kota, Raiden masuk ke sebuah dojo atau perguruan sumo. Tentu di dalam dojo, Raiden diharuskan untuk berlatih dan latih tanding dengan lawan-lawannya. Tapi mengingat kekuatannya yang berbeda dari manusia biasa, Raiden pun sempat ragu. Sampai akhirnya salah seorang yokozuna bernama Tanikaze menantang keangkuhan Raiden. Raiden yang tak memiliki pilihan lain kemudian berniat meladeni Tanikaze. Namun tak diduga di sana Tanikaze berhasil mempermalukan Raiden sekaligus memberikannya sensasi pertarungan sumo yang asli. Tanikaze yang tertarik dengan Raiden pun kemudian menjadikan Raiden sebagai muridnya. Singkat cerita, waktu demi waktu berlalu. Di bawah bimbingan Tanikaze, Raiden berhasil menjadi Rikishi atau pegulat sumo yang sangat kuat, sekaligus juga dikenal ke seluruh antero Jepang. Dan tentu di sini Raiden juga mengirimkan tumpukan uang yang ia dapat ke kampung halamannya. Namun di saat yang sama, semakin Raiden tumbuh dewasa, tak ada lagi yang sanggup untuk melawannya. Dan ketika Raiden menyadari hal tersebut, ia pun kehilangan kesenangannya dan kembali teringat akan perkataan ibunya untuk tidak menggunakan kekuatannya demi melukai orang-orang. Dan ya, sejak saat itu sampai akhir hayatnya, ia pun tak pernah bisa menggunakan seluruh kekuatannya lagi.
Lalu terlepas dari itu, untuk penampilannya sendiri, Raiden ini tidak seperti para pegulat sumo yang umumnya memiliki tubuh gemuk. Ia ini memiliki tubuh yang sangat-sangat besar dan juga kekar. Sedangkan untuk kepribadiannya, tak banyak yang bisa gue jelaskan, tapi intinya si Raiden ini merupakan orang yang sangat baik dan heroik. Selanjutnya untuk kekuatannya sendiri, seperti yang sudah gue jelaskan di latar belakangnya, si Raiden ini memiliki kekuatan fisik yang berbeda dengan orang biasa karena suatu kondisi yang ia alami, di mana otot-ototnya tumbuh tak terkendali dan menjadi sangat kuat. Sehingga saking kuatnya otot-otot tersebut sampai mampu untuk mematahkan tulangnya sendiri. Namun waktu demi waktu telah berlalu, Raiden pun dapat mengendalikan dan menahan otot-otot tersebut. Sampai akhirnya ketika ia dewasa, tak ada lagi yang bisa menandinginya. Lalu ketika bertarung, Raiden ini juga menggunakan gerakan-gerakan yang acak atau setidaknya menggunakan gayanya sendiri. Sedangkan untuk teknik sumonya, Raiden justru menyegel teknik tersebut karena dirasa terlalu kuat dan takut kalau Raiden akan melukai orang lain lagi. Lalu untuk volunya, Raiden ini berpartner dengan Trude, Valkyrie ketiga dari 13 bersaudara. Trude ini memiliki perawakan yang bahkan lebih besar daripada Raiden. Tapi terlepas dari itu, Trude sendiri memiliki bentuk volun sebagai pakaian sumo dan juga semacam tato atau segel di tubuh Raiden. Lalu volun Trude ini berperan untuk mengontrol otot-otot Raiden yang tak terkendali, sehingga ia bisa menggunakan kemampuan penuhnya. Karena walaupun ia telah dewasa sekalipun, jika Raiden melepaskan seluruh kekuatan ototnya, hal tersebut tetap akan membunuhnya. Oke, selanjutnya dari kubu dewa yang akan bertarung di ronde kelima ini ada sang dewa penghancur dan penciptaan sekaligus pemimpin dari dewa-dewa India, Shiva. Dan ya, akhirnya sejak dari ronde kedua Shiva ngebet banget buat bertarung. Setelah berulang kali diinterupsi oleh Zeus, akhirnya ia pun mendapat kesempatan untuk maju di ronde 5 ini. Lalu untuk latar belakangnya sendiri, diceritakan kalau dahulu di tanah kerajaan dewa India banyak dewa-dewa terkuat yang berkumpul di sana. Namun tidak ada satupun dewa yang bisa berdiri di atas puncak India itu sendiri. Sampai akhirnya di suatu padang rumput di tanah India ada sepasang dewa yang bahkan hampir tidak dikenal, yaitu Dewa Shiva dan Rudra. Di sini Shiva lebih banyak bersantai dan bermain-main, sedangkan Rudra ia selalu menghabiskan waktunya untuk berlatih. Tapi walaupun kepribadian mereka ini bertolak belakang, Shiva dan Rudra merupakan sepasang sahabat yang sangat erat. Sampai akhirnya Rudra mengatakan impiannya untuk berdiri di puncak India. Di sini sebenarnya Shiva tidak terlalu tertarik dengan hal tersebut, tapi demi sahabatnya, akhirnya mereka pun memulai perjalanannya untuk naik ke puncak India. Di awal perjalanannya, mereka berdua ini masih dianggap remeh dan dianggap sebagai dewa kecil. Sampai akhirnya hari demi hari dalam perjalanan mereka, sembari menaklukkan dewa-dewa lain di sepanjang perjalanan, orang-orang yang awalnya meremehkan mereka pun menjadi berharap pada Shiva dan Rudra untuk bisa berdiri di puncak India sana. Perjalanan terus berlanjut, sampai akhirnya mereka pun mulai berhadapan dengan dewa-dewa terkuat India, dari mulai sang dewa api Agni hingga sang dewa petir Indra. Mereka pun sukses menaklukkan dewa-dewa tinggi tersebut, dan tak terasa Shiva dan Rudra pun benar-benar berhasil berdiri di puncak India. Lalu berikutnya, setelah mereka berada di puncak, walaupun mereka telah melalui berbagai pertarungan bersama, walaupun mereka merupakan sepasang sahabat, tapi mereka juga sama-sama tahu kalau mereka masih memiliki satu hal terakhir yang harus dilakukan, yaitu menentukan siapa dewa yang akan benar-benar berada di puncak India. Walaupun Shiva juga sempat mencoba untuk merubah topik pembicaraan, namun dengan berat hati, Shiva dan Rudra pun akhirnya bertarung untuk menentukan siapa yang akan berdiri di atas para dewa India. Pertarungan tersebut berjalan dengan sengit, sampai akhirnya tibalah di penghujung akhir pertarungan. Shiva masih lebih unggul daripada Rudra, namun mengingat impian sahabatnya itu, Shiva pun berencana untuk menyerah. Tapi kemudian Rudra lah yang menyerah duluan, karena ia juga tahu kalau Shiva tidak bertarung dengan sekuat tenaga. Dan tentu ia juga menyadari kalau Shiva lebih kuat darinya. Dan ya, setelah mengalahkan ke 1116 dewa India, Shiva pun naik menjadi pemimpin dan dewa tertinggi di sana, sekaligus berpisah dengan sahabat dekatnya itu, karena diketahui sejak saat itu Rudra pergi berkelana. Berikutnya untuk penampilannya, Shiva ini memiliki 4 lengan. Ia juga memiliki 3 buah mata, namun ketika ia serius, 2 mata lainnya akan terbuka. Sedangkan untuk kepribadiannya sendiri, walaupun Shiva ini bisa dibilang dewa yang gila pertarungan, tapi sejauh jalannya cerita, Shiva juga bisa dibilang dewa yang paling sehat sejauh ini. Karena sejak awal pertarungan pun, Shiva tidak meremehkan atau mengolok-olok Raiden. Malah ia pun sangat senang karena bisa menikmati pertarungan bersama orang seperti Raiden. Lalu untuk kemampuannya juga tak banyak yang bisa gue katakan. Yang pertama tentu Shiva ini sangat kuat, dan berhubung ia memiliki 4 lengan, hal tersebut merupakan keuntungan lebih bagi Shiva. Dan untuk teknik ultimate milik Shiva sendiri bernama Tandava Karma.
Di sini Shiva akan menari dan terus meningkatkan kekuatan dan suhu tubuhnya sembari menghajar lawan. Nah, terakhir untuk alur pertandingan di ronde 5 ini, arena pertarungan kembali diubah menjadi ala-ala arena sumo di Jepang. Dan setelah sedikit berbincang, pertarungan antara sang Rikishi terkuat melawan sang dewa penghancur pun dimulai. Tak banyak basa-basi, di sini pertarungan langsung dibuka oleh Raiden. Daripada menggunakan teknik sumo, Raiden langsung menyerang dengan serangan dropkick. Shiva yang terkejut langsung kena telak serangan tersebut. Namun walaupun kena telak, serangan tersebut jauh dari kata cukup untuk menjatuhkan Shiva. Tak ingin berlama-lama, Raiden pun langsung menyerang kembali. Shiva yang masih belum beradaptasi dengan Raiden kembali mendapat bogem mentah darinya. Namun ketika Raiden ingin mengakhiri pertarungan tersebut, di sini bisa dikatakan Shiva sudah siap dan berhasil menahan sekaligus meluncurkan serangan balik pada Raiden. Ya, di awal-awal pertandingan, Raiden sukses mendaratkan beberapa pukulan telak pada Shiva. Namun di saat yang sama, sepertinya pukulan-pukulan tersebut tidak terlalu berefek padanya. Menyadari hal tersebut, Raiden pun mulai serius. Di sini Raiden kemudian mulai melepaskan semua kekuatan dan kendali otot-ototnya. Walaupun dirinya hampir saja hancur, dengan bantuan dari Volund Truth, untuk pertama kalinya Raiden dapat melepaskan semua kekuatan ototnya. Di sini setelah melepaskan kekuatan otot-otot tersebut, justru tubuh Raiden menjadi lebih ramping dan kecil dari sebelumnya. Tapi tentu dengan kekuatan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lalu seperti sebelumnya, tak banyak basa-basi, dengan kecepatan yang lebih tinggi lagi, Raiden langsung melancarkan serangannya pada Shiva. Dan Shiva lagi-lagi terkejut dan belum siap menghadapi serangan dari Raiden, sehingga ia kembali dihajar olehnya. Bahkan Shiva pun kali ini berhasil dipukul jatuh oleh Raiden. Tapi tentu, tak lama Shiva pun bangkit kembali dengan tubuh yang sempoyangan. Tak ingin membuang waktu, Raiden pun kembali berniat untuk mengakhiri pertarungan. Namun kali ini, justru serangan dari Raiden tersebut malah blunder dan kembali membuat Shiva tersadar. Berikutnya Shiva yang sudah kembali sadar pun mulai melakukan serangan balik pada Raiden. Tapi di sini Raiden juga sepertinya masih menahan diri melawan Shiva. Di tengah gempuran dari serangan 4 lengan Shiva, seakan hal tersebut bukan apa-apa, Raiden pun menggenggam salah satu lengannya dan menghancurkan lengan sang dewa penghancur tersebut. Walaupun sebenarnya tadinya Raiden ini berniat untuk mencabut lengan Shiva, tapi ia pun menjadi ragu. Dan ya, ngeri juga kan main cabut-cabutan orang. Dan yap, terlepas dari itu, sejauh jalannya pertarungan di ronde ini, bisa terlihat kalau Raiden lah yang lebih mendominasi pertarungan. Lalu setelah salah satu lengan Shiva hancur, sementara kubu manusia bersorak untuk kemenangan Raiden, kubu dewa khususnya dewa-dewa India tidak terlalu terganggu dengan hancurnya lengan Shiva tersebut. Justru sebaliknya, mereka semakin percaya kalau Shiva lah yang akan menang. Dan pertarungan pun berlanjut kembali. Shiva yang dari tadi selalu dihajar oleh Raiden, ditambah sorakan dari para pendukungnya, akhirnya ia pun mulai panas. Jual beli serangan terjadi dengan cukup sengit di sana. Tapi walaupun begitu, akibat salah satu lengan Shiva yang hancur, keseimbangan tubuhnya pun menjadi terganggu, sehingga ia kadang meleset pada serangannya. Tapi tak lama kemudian, Shiva pun mulai serius dan mulai menari. Yap, di sini Shiva mulai menari dengan ritme yang unik, sekaligus tarian tersebut juga meningkatkan kekuatan dan kelincahan Shiva. Kali ini walau dengan 3 lengan, Shiva sukses menghajar Raiden habis-habisan. Lalu tidak hanya itu, selama tarian berlangsung, tubuhnya pun akan menjadi semakin panas, bahkan sampai terbakar. Dan di saat yang sama, kekuatan dan kecepatannya pun akan terus meningkat. Lalu tak lama kemudian, Shiva pun melancarkan serangan berikutnya. Dan di sini, Shiva sukses menorehkan luka yang cukup parah pada Raiden. Di sini tentu serangan fatal tersebut cukup memberikan kekhawatiran pada kubu manusia. Tapi di sisi lain, Raiden justru tersenyum. Setelah sekian lama, untuk pertama kalinya ia merasakan kembali sensasi pertarungan yang sesungguhnya. Dan tentu ia juga semakin bersemangat. Melihat Shiva yang sudah terbakar seperti itu, Raiden pun tak punya pilihan lain selain membalasnya dengan tekad dan kekuatan yang sama besar. Kali ini Raiden berniat untuk menggunakan teknik sumonya yang telah lama ia segel karena terlalu kuat. Dan berikutnya setelah persiapan Raiden selesai, pertarungan kembali berlanjut. Di sini Raiden langsung melancarkan serangannya pada Shiva. Dengan bantuan dari Volund Truth, ia pun menyerang dengan kekuatan penuh yang bahkan tidak pernah Raiden lakukan semasa hidupnya. Dan ya, ternyata teknik sumo Raiden ini memang bukan bualan semata. Dengan hanya sekali hantaman saja, dia sukses menembus pertahanan Shiva sekaligus membuat 2 lengan Shiva terbang meninggalkan tubuhnya. Lalu untuk Shiva, setelah menerima serangan seperti itu, walaupun sempat terjatuh, lagi-lagi Shiva tetap bangkit kembali. Tapi di sisi lain, Raiden juga menerima damage yang sama besar. Karena saking cepat dan kuatnya gerakan yang Raiden lakukan, tubuhnya tidak mampu menahan beban yang dikeluarkan oleh otot-ototnya. Dan bahkan sebenarnya di sini tubuh dan organ-organ dari Raiden sudah hancur. Tapi berkat Volund Truth, ia tetap dapat mempertahankan tubuh Raiden.
Walaupun Truth juga sempat khawatir, di sini Raiden justru semakin bersemangat dan berniat untuk menyerahkan segala yang ia miliki demi sumo yang ia cintai sekaligus yang mengecewakannya. Karena di sini untuk pertama kalinya Raiden bisa melakukan sumo dengan seluruh kekuatannya. Dan Truth pun membalas perasaan Raiden tersebut dengan sepenuh hati dan bersiap untuk bertempur sampai mati dengan Raiden. Berikutnya melihat Raiden yang sudah bersiap untuk mati, juga melihat dukungan dari para pengikutnya, Shiva yang hanya tinggal memiliki satu lengan pun berniat untuk memberikan semua yang ia miliki. Di sini Shiva memakai teknik terakhirnya, yaitu Tandava Karma. Shiva memaksa jantung dan jiwanya untuk bergerak lebih cepat. Dengan hal tersebut, tubuh Shiva juga berubah menjadi berwarna merah dan terbakar. Dua mata lainnya pun juga ikut terbuka. Dan karena saking panasnya tubuh Shiva, bahkan area di sekitarnya pun sampai ikut terbakar. Lalu tidak hanya itu, setiap serangan dari Shiva dalam mode ini menjadi sangat mematikan. Tapi di saat yang sama, jika terlalu lama, tubuh Shiva pun juga akan ikut menjadi debu, walaupun ia juga akan bangkit kembali dari abunya itu. Dan ya, pertarungan pun beralih ke fase akhir. Dengan mengemban beban masing-masing, Shiva dengan para pengikutnya, Raiden juga dengan seluruh umat manusia, membuat pertarungan kini menjadi tentang memperjuangkan tekad siapa yang terkuat. Dengan kekuatan penuh dari kedua petarung, pertarungan pun berlanjut kembali. Di sini jual beli serangan kembali terjadi, tentu dengan lebih dahsyat. Kedua petarung saling meluncurkan serangan demi serangan mereka. Dengan sorakan dari manusia untuk Raiden, dengan sorakan dari dewa untuk Shiva, pertarungan pun terus-menerus menjadi semakin sengit. Kedua petarung tidak ada yang berniat untuk menurunkan tekad mereka. Sampai akhirnya Raiden pun sudah mencapai batasnya. Ia berniat untuk melakukan serangan terakhir dan terkuatnya, yaitu Yatagarasu, yang sebelumnya sukses menghancurkan dua lengan Shiva. Tak ingin mengabaikan tekad Raiden, Shiva pun berniat menghadapi serangan tersebut dengan tekadnya sendiri. Dan ya, benturan pun terjadi. Mereka saling beradu serangan, tapi pada akhirnya Shiva lah yang sukses membelah lengan Raiden menjadi dua. Lalu karena di sini tubuh Raiden juga sudah tidak bisa bertahan, dengan hati yang sudah cukup puas karena bisa bertarung sekuat tenaga, ia pun mengucapkan salam perpisahan pada Shiva dan bersiap untuk menerima kematiannya. Dan ya, pertarungan di ronde 5 pun dimenangkan oleh kubu dewa kembali, yang diwakili oleh sang dewa penghancur, Shiva. Tapi walaupun kalah, di sini Raiden juga menerima respek penuh dari Shiva sejak awal pertarungan hingga akhir pertarungan. Dan menurut gue, pertarungan kali ini merupakan pertarungan paling sehat sejauh ini. Karena dari awal pun, kedua petarung dari kubu masing-masing sudah saling respek satu sama lain. Lalu ketika dewa-dewa lain bertarung hanya untuk diri mereka dan arogansinya, di sini Shiva bertarung demi para pengikutnya. Sehingga pertarungan antara Shiva dan Raiden ini menjadi sangat sengit dan meriah. Dan yang paling penting, kedua petarung juga saling menikmati dan puas dengan pertarungan mereka. Lalu terlepas dari itu, ronde ini sendiri berlangsung selama 11 menit 16 detik dan diakhiri dengan kemenangan Shiva sekaligus membuat kubu dewa kembali unggul dengan skor 3-2. Lalu di akhir, sebenarnya di tengah pertarungan Raiden dan Shiva ini, di luar arena juga sempat terjadi kerusuhan antara Buddha dan Loki. Namun ketegangan tersebut berhasil dihentikan oleh Zeus dan Odin. Untuk lebih lengkapnya mungkin akan gue bahas di video yang berbeda. Nah, mungkin kurang lebih itulah alur pertandingan di ronde 5 ini dan juga para petarungnya. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.